Halo, selamat malam rekan-rekan bisnis muda. Di sini kita bersama dengan salah satu peternak milenial yang berada di wilayah Ngawi. Untuk jelasnya kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dan juga silahkan diperkenalkan. Mungkin namanya siapa, Mas? Oke, terima kasih. Ini saya pegang atau dipegang ini? Saya pegangin aja. Oke, siap. Oke, nama saya Sona. Mas Sona, Mas Sona, alamat di Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Di Ngawi ini jadi ada Mas Sona. Kita berada di Mantingan Ngawi. Beliau salah satu peternak yang cukup tersohor di sini. Nah, bisa kita lihat ini kita di sekitaran sini ada bekas kandang sapi. Sebelah kita saat ini sedang kosong karena kemarin laku banyak ya Mas ya untuk sapinya untuk waktu korban kemarin. Alhamdulillah korban kemarin itu mengeluarkan sekitar 20 sapi. 20 sapi. Nih bisa kita lihat ternyata cah nom ki ya anak muda itu juga bisa berkarya. Nah, mungkin nanti kita bisa ngulik-ngulik apakah kiat-kiat dari Mas Sona untuk menjadi salah satu peternak yang sukses di usia muda. Dan pertanyaan dari kami salah satunya, kenapa Mas Sona itu termotivasi pengen jadi peternak? Apakah ada cita-cita atau motivasi yang lain dari jenengan sendiri atau dari orang tua mungkin? Saya berternak sapi sama domba itu karena memanfaatkan lingkungan. Oh gitu. Ya, karena lingkungan saya itu di pedesaan, terus kemudian banyaknya sumber daya alam yang melimpah di sini. Ya. Kemudian saya mencoba untuk mengeksplor kekayaan yang ada di desa saya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar ya Mas ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk peternakan jenengan sendiri ini sudah mulai dari kapan ya Mas ya? Kalau boleh tahu. Ini sudah saya membangun ini dari tahun 2018. 2018 berarti sekitar 5 tahun ya kurang lebih ya? Ya, 4 tahun lah. 4 tahun jalan. Oh gitu. Okay. Kalau dulu pertama jenengan punya kandang ini, waktu pertama itu jenengan ada berapa ekor sapi atau berapa ekor kambing yang jenengan pelihara di sini? Saya di sini tuh karena prosesnya aja penggemukan untuk menyediakan hewan kurban. Itu kandang ini tuh full. Jadi setiap mau ada momen Idul Adha itu saya menyediakan untuk tahun pertama itu 24 ekor sapi. 24 ekor. Itu habis semua, Mas? Alhamdulillah habis semua. Habis semua. Ya. Untuk pembelinya itu dari mana aja, Mas? Untuk wilayah pembeli itu. Pembelinya itu ya bukan langganan, kan saya baru mulai waktu itu. Oh. Nah, pembelinya adalah teman-teman yang ada di masjid-masjid di sekitar desa saya. Okay. Jadi jenengan selain membangun marketing di luar juga memanfaatkan dari potensi-potensi masjid sekitaran sini ya Mas ya? Iya, komunitas itu saya masuki. Jadi karena di sini tuh banyak komunitas seperti teman-teman yang panitia kurban dari Muhammadiyah, kemudian dari NU, itu saya coba masuk ke sana menawarkan produk-produk sapi dari kami seperti itu. Iya. Kalau untuk sapinya sendiri jenengan ada kriteria khusus atau spesifikasi khusus enggak? Ya, yang jelas syarat kurban harus terpenuhi satu. Ya. Yang kedua, sapi produk dari kandang saya itu tidak pakai ampas tahu. Oh gitu Mas. Ya, kenapa Mas kalau pakai ampas tahu Mas? Ya, menurut saya dan umum teman-teman yang saya minta informasi itu kalau pakai ampas tahu itu gajahnya lebih banyak daripada yang nggak pakai ampas tahu. Jadi ngaruhnya di lemaknya ya Mas sama dagingnya. Iya. Jadi lebih banyak gajah atau lemaknya itu daripada dagingnya ya nanti kalau kau pakai ampas tahu gitu nggak? Iya, beratnya berat tapi dagingnya itu ternyata ketika ditimbang sedikit. Oh, jadi untuk misalnya kita mau bagi hasil kurban itu lebih banyak gaji yang dibuang ya daripada yang daging yang kita konsumsi nanti. Betul, makanya dari situ saya mencoba itu ketika saya membeli bibitan itu pasti saya tanya. Kalau saya beli di peternak itu saya tanya, ini pakannya pakai ampas tahu atau tidak. Nah, ketika pakai ampas tahu saya langsung
tidak jadi untuk bernegosiasi. Tapi ketika itu tidak pakai ampas tahu, negosiasinya lanjut seperti itu. Jadi yang penting untuk seleksi awal, misalnya kita ambil dari peternak atau warga sekitar itu yang tidak pakai ampas tahu ya Mas ya. Iya. Gitu. Nggih. Selama jenengan menjalankan bisnis ternakan sapi ini untuk hewan kurban itu ada ndak keluh kesah atau kendala-kendala yang jenengan alami selama ini? Karena kan jenengan hitungannya kalau 24 sekali keluar kan ya lumayan besar Mas. Itu kira-kira ada kendala atau mungkin ada pengalaman yang berkesan untuk jenengan gitu kira-kira? Untuk pengalaman itu memang ketika di awal-awal itu kan saya memulai itu dengan memang modal yang tidak kecil. Oleh sebab itu saya di sini itu bertahap. Ketika pertama untuk pengiriman 24 ekor sapi itu saya tidak punya armada. Nah, oleh sebab itu saya sewa. Dan ternyata biaya sewa ketika bulan Idul Adha itu ternyata hampir 2 sampai 3 kali lipat per ekor itu. Oh, berarti satu kali angkatan 2 sampai 3 kali lipat harga di umumnya ya, nah, jadi kos yang jenengan keluarkan lebih besar malah untuk armadanya daripada untuk sapinya, dan itu di luar perhitungan saya, makanya saya kaget waktu itu ternyata segini besarnya. Nah, itulah membuat saya mulai mencoba untuk waktu itu beli armada second, terus dan akhirnya saya beli armada baru karena beberapa pertimbangan itu sendiri. Oh ya, ini saya sempat lupa juga. Untuk jenengan mengembangkan peternakan ini kan ada beberapa orang kan memang sudah punya keahlian khusus. Kalau dari jenengan apakah ada ilmu-ilmu tertentu atau misalnya background jenengan dari keluarga peternak atau bagaimana mungkin? Kalau saya backgroundnya itu ekonomi Mas. Bukan peternak bukan sarjana pertanian atau bukan peternakan. Sarjana peternakan bukan. Tapi di sini karena saya membangun sebuah perusahaan buat saya sendiri, akhirnya saya menggandeng teman-teman yang memang mereka itu kebiasaan kesehariannya itu dengan peternakan. Nah, itu karena saya gandeng, ajak bergabung kerjasama untuk membangun peternakan yang ada di desa saya ini. Jadi untuk pengembangannya sendiri jenengan juga tidak sendiri ya? Ada beberapa partner yang jenengan ajak kerjasama terutama dari warga-warga sekitar begitu ya gitu? Betul. Jadi dari warga sekitar itu saya ajak untuk bergabung, di mana itu ketika untuk salah satunya pencarian bibit itu saya dengan kerjasama warga sekitar yang memiliki keahlian dalam peternakan. Terus yang kedua saya juga membuka untuk warga sekitar untuk bisa menjualkan sapi saya. Jadi itu boleh ikut jualan sapi saya ke orang-orang yang mereka anggap panitia-panitia yang membutuhkan sapi. Seperti jadi itu. Untuk marketingnya sendiri jangan pakai strateginya ya dari mulut ke mulut lah misalnya gitu nggih. Jadi selain kita mengembangkan potensi dari wilayah jenengan sendiri, tapi juga jenengan menggandeng dari warga sekitar untuk ikut serta dalam jual beli nggih. Jadi bisa meningkatkan nilai ekonomi juga untuk masyarakat sekitar gitu nggih kurang lebih. Iya, ini juga tujuan saya membuat peternakan ini memang salah satunya itu mengangkat perekonomian desa. Oh gitu. Jadi dengan adanya peternakan saya yang ada di desa ini, saya itu ingin ekonomi yang ada di desa saya itu terangkat dengan adanya peternakan saya ini seperti itu. Dan kemudian limbahnya ini kan sudah terpisahkan antara urin sama limbah kotoran sapinya. Lah itu kotoran sapinya boleh dimanfaatkan sama warga. Oh ya, ini mengingat Mas Suna masih muda ya kayaknya ini. Umur jenengan berapa Mas ngapunten? Umur saya 32 tahun. 32 tahun. Oh, masih muda sekali ini, udah sukses bikin peternakan ini luar biasa. Sobat Aruna. Mungkin kalau bisa dibilang jenengan kan termasuk petani milenial ya. Nah, menurut jenengan petani milenial itu apa sih, kok banyak sekarang istilah-istilah, ada petani milenial, peternak milenial, ada macam-macam lah. Pokoknya kalau agak kekinian itu disebutnya milenial ya. Menurut jenengan sebagai pelaku bisnis di sini dan dengan usia jenengan yang masih muda, yang menurut jenengan
anggap sebagai peternak atau petani milenial itu seperti apa?